Salam, hari ini kita kembali bertemu dalam suasana damai sejahtera, dalam suasana sukacita, dalam suasana penuh kegembiraan. Dan hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu senantiasa mencurahkan akan pengertian pemahaman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dalam khotbah renungan hari ini, penekanan kita ada pada karakter Kristiani seorang pekerja gereja. Renungan dan pesan hari ini berpusat pada pekerjaan kita di luar gereja. Hamba di dalam bacaan ini mengacu kepada hamba sesungguhnya di dalam kebudayaan pada masa Paulus. Tetapi kata-kata Paulus dapat juga diterapkan kepada para pekerja saat ini. Tuhan mengacu kepada para pemilik hamba pada zaman Paulus, tetapi para majikan atau atasan zaman sekarang dapat mengikuti ajaran Paulus bagi para tuan. Ada dua macam situasi di sini. Jika atasan bukan orang Kristen, ada tanggung jawab berat bagi seorang pekerja Kristen. Seorang atasan yang non-Kristen jarang atau tidak pernah datang ke gereja. Akibatnya, ia tidak pernah mendengar tentang pemberitaan Injil. Satu-satunya cara supaya pesan kekristenan dapat sampai kepadanya adalah melalui seseorang di luar dinding gereja. Sang pekerja harus memberikan kesaksian dalam hidup dan tingkah lakunya mengenai apa yang bisa diperbuat oleh Yesus bagi seseorang. Jika atasan seorang Kristen, para pekerja Kristen tidak boleh memanfaatkan kekristenan atasan mereka dan memberikan hasil kerja di bawah standar. Mereka tidak boleh mengharapkan kelonggaran. Sifat-sifat seorang pekerja Kristen yang
harus dimilikinya. Taat. Para pekerja Kristen wajib tunduk kepada atasan dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Menyenangkan dalam segala hal. Para pekerja Kristen wajib mengupayakan yang terbaik supaya menjadi seorang yang efisien. Mereka harus bertekad untuk memberikan kepuasan dan hanya memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas. Mereka tidak boleh melanggar aturan. Sikap yang baik akan menghindarkan percekcokan. Menghargai orang lain. Mereka tidak boleh menggosipkan orang lain atau mengucapkan hal-hal yang melawan atasan mereka. Mereka tidak boleh merintangi rencana, harapan, atau perintah atasan. Jujur. Tak seorang Kristen pun dalam tahap kehidupan dimanapun boleh bertindak curang atau mencuri barang, uang, atau waktu orang lain. Orang-orang Kristen tidak boleh memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka demi keuntungan pribadi. Para pekerja Kristen yang setia harus setia kepada atasan mereka. Mereka harus selalu bisa dipercaya dalam segala keadaan. Mereka harus membuktikan bahwa mereka pantas menerima kepercayaan dari atasan. Paulus mengatakan bahwa alasan untuk bertingkah laku demikian adalah supaya mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dalam Titus 2 ayat 10. Ini adalah perintah hukum. Ketika orang-orang Kristen terlibat dalam pekerjaan di dunia sekuler, mereka harus berperilaku sedemikian rupa dalam segala keadaan sehingga mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Doktrin dan ajaran kekristenan dinilai dari tingkah laku mereka. Sungguh memalukan apabila orang-orang Kristen mengakui ajaran yang mereka terima, tetapi mengingkarinya dengan kata-kata dan hidup mereka. Minat terbesar seorang Kristen adalah selalu ada untuk firman Allah. Dari uraian di atas dapat saya ringkaskan, salah satu kebutuhan terbesar zaman sekarang adalah orang-orang Kristen yang menerapkan prinsip-prinsip dan tingkah laku Kristiani sejati dalam setiap langkah kehidupan dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, dan kami serahkan akan jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kesulitan pada hari ini dalam penyakit, dalam masalah pergumulan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberikan kepada mereka solusi, Tuhan pasti menyembuhkan mereka, Tuhan pasti melepaskan mereka dari segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang pada hari ini dalam bekerja, dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.